Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi, seorang wartawan dan penulis buku, korporasi, dan biografi. Assalamualaikum, Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ulfi? Alhamdulillah, kabar baik juga. Kita bisa mengudara kembali ya, Pak ya? Ya, setelah cukup lama juga. Ya. Ada 3 minggu kali ya. Iya. Keliling terus sampai Semarang, Surabaya, hari ini Medan. Baik. Minggu depan Yang penting masih keliling untuk. Jadi ya, yang penting tetap sehat ya, Pak ya. alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Ya, kita pagi ini membahas terkait dengan yang terjadi pada saat ini, nggak hanya kebanjiran air, tetapi juga banjir fasilitas bagi pejabat rakyat yang di bawah kebanjiran air, yang di atas kebanjiran dengan fasilitas yang mewah dan sebagainya. Pak Lahyanto, silakan. Iya, kita melihat ya semua dilanda banjir. Iya. Kalau biasanya Jakarta dikirim banjir dari Bogor, sekarang Bogor juga kebanjiran, rumah sakit kebanjiran, Iya. Depok banjir, ya. Kemudian Jakarta banyak sekali titik-titik banjir, paling banyak di Jakarta Selatan, gitu. Jadi ini anomali ya. Iya. Kemudian Jakarta Barat juga banyak. Kalau Jakarta Timur udah otomatis tuh. Iya, langganan ya. Setiap tahun. Iya, di Bekasi bagaimana di Bekasi? Banjir juga, Pak. Banjir juga, Iya. iya. Karena emang nggak diantisipasi dan kita lihat bahwa banyak sekali lingkungan-lingkungan dirusak sehingga ya sekarang banjirnya makin melanda. Kalau kita lihat biasanya kita kan April Oktober itu musim panas gitu. Nanti Oktober ke April itu musim hujan. Nah sekarang ini sudah bulan Juli itu masih hujan terus Iya. ya. Jadi mungkin bisa nyambung. Kalau Agustus sudah hujan lagi, September Oktober udah mulai hujan lagi. Jadi kalau dulu ada puisi dari Sapardi Djoko Damono, hujan di bulan Juni, itu ada sesuatu yang sangat jarang terjadi, hujan di bulan Juni. Jadi makanya dibuatkan puisi. Tapi sekarang Juni banjir gitu. Jadi Iya. artinya emang udah anomali. Dan bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri ya, di Amerika gitu lihat kebanjiran juga. Nah itu jadi hal yang demikian ini menjadi perhatian kita karena memang lingkungan nggak dijaga dengan baik. Kita ketahui bahwa ada gunung yang digusur, dibongkar, kemudian untuk reklamasi di laut, di pantai Indah Kapuk sana, itu kan artinya apa? Yang di Bogor ini udah semakin bisa makin rendah, di Jakarta makin tinggi, sementara yang di Jakarta bukannya di Jakarta makin tinggi, tapi laut-lautnya diuruk, gitu kan? Rob tetap ada. Wah, jadi memang tidak pernah selesai ini persoalan ini karena lingkungan kita tidak dijaga dengan baik gitu. Nah di sisi lain seperti yang Ulfi katakan tadi bahwa walaupun rakyat kebanjiran dan nggak ada solusi yang jangka panjang ya, yang tidak ada solusi yang untuk memperbaiki lingkungan kita gitu. Tapi di sisi lain ya rakyat kebanjiran, pejabat tetap punya kebanjiran fasilitas gitu. Iya, benar. Nah, kita ketahui kita ada 156 menteri, ya, di menteri dan wakil menteri, kemudian kepala badan, puluhan anggota badan penasehat, masih banyak kementerian dan badan baru nantinya gitu. Tunjangan buat mereka, gaji buat mereka, fasilitas anggota DPR belasan miliar per tahun. Rumah anggota DPR yang katanya nggak layak lagi diganti dengan tunjangan perumahan 50 juta per bulan. Nah, makin banyak itu pejabat yang dapat fasilitas, yang kebanjiran fasilitas gitu. Anak, istri, keluarga pejabat dapat melanglang buana dengan berbagai program artifisial ya. Kemudian biaya negara. Kemudian sementara dalam kehidupan ekonomi kita ya lubang defisit makin dalam gitu. Nah, ini semua yang membuat rakyat dengan semakin sulit, pajaknya, iurannya, pungutan dan lain-lain semua semakin mengikat ya. Jadi keadilan tetap dikoyak-koyak ya. Jadi apakah kita masih bisa melakukan toleransi seperti ini? Karena fasilitas-fasilitas untuk pejabat ini semakin banyak sekali, sementara rakyat semakin sulit. Jadi ya kalau Ulfi membuat tema rakyat kebanjiran, sementara pejabat adalah banjir fasilitas, gitu kan? Seperti kita ketahui, berita terbaru adalah kasus Menteri UMKM Maman Abdurrahman ya. Iya, benar. Jadi istrinya yang bernama Agustina Hastar ini itu ikut sebagai peserta kegiatan kunjungan ke 6 negara di Eropa dan Turki.
yang disebut bimbingan bagian dari misi budaya gitu. Kota-kotanya itu mulai dari Istanbul, Pomori, Sofia, Amsterdam, Brussel, Paris, kemudian Dusen sampai ke Milan ya ke Itali, sampai tanggal 14 Juli. Jadi masih di sana mereka sejak tanggal 30 Juni, sekarang masih di sana. Itu suratnya ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim ya. Dia minta kepada permohonan kepada kedutaan besar di negara-negara tujuan untuk memberikan fasilitas dan mendampingi rombongan Agustina Hastarini itu. Gitu. Nah, kata Maman udah bantah ya, tapi kita ketahui ya, kita sering bawa kunjungan ke luar negeri, tapi memang itu udah umum, udah dari dulu, udah puluhan tahun bahwa kita mendapat fasilitas. Bahkan teman saya di Argentina waktu itu datang, ini enak bener ya jadi pejabat di sini, semua dapat fasilitas. Terus saya datang bersama rombongan menteri, bersama yang lain juga luar biasa, dapat hotel-hotel terbaik gitu kan, makanan paling enak, jalan-jalan. Jamunya luar biasa semua ya. Semua di fasilitas, dijamu luar biasa. Nah ini anggaran negara semua ini Pak, gitu. Nanti kalau bapak-bapak udah pulang kita kembali jadi Tarzan, gitu. Ya kebetulan dia orang Betawi juga, diplomat yang di sana. Jadi apa? Ya jadi Tarzan lagi, staf biasa, nggak ada kegiatan apa-apa, anggarannya terbatas, gitu. Tapi begitu ada pejabat, itu semua digelontorkan untuk itu. Itu contoh satu negara, dan negara-negara lain ketika kita datang ya demikian, gitu. Jadi memang bohong ini dikatakan oleh Maman Abdurrahman bahwa serupiah pun nggak pakai fasilitas negara, ya mendingan dia minta maaf dan bertobat gitu. Jadi mengatakan yang sesungguhnya bahwa ya dia masa nggak tahu yang dilakukan oleh bawahannya untuk memberikan fasilitas itu gitu. Jadi banyak emang dari partai-partai ini udah menterinya tidak capable, ketika ada kasus banyak menghindar gitu. Itu juga kembali kepada kesalahan Presiden dalam memilih menteri-menterinya. Dan persoalannya juga ya kalau udah dari partai-partai yang pendukung ya agak sulit juga dia melakukan reshuffle walaupun ini ada permasalahan yang sangat besar gitu. Jadi itulah kondisi kita ya, kondisi rakyat yang makin sulit karena kebanjiran, karena harga-harga mahal, karena PHK di mana-mana. Kebetulan saya lagi sedang keliling Indonesia ini ya, dari Jawa ke Sumatera, selain Kalimantan dan Sulawesi gitu ya, melihat memang kesulitan yang nyata gitu. Dan semua industri juga mengalami kesulitan, baik itu industri manufaktur maupun industri infrastruktur ya apalagi gitu. Perdagangannya otomatis menurun. Nah setelah itu ya otomatis media makin sulit gitu. Jadi semua kebetulan memang kita melakukan uji kompetensi wartawan dan melakukan coaching untuk mereka bagaimana mempertahankan media supaya berhasil bertahan paling tidak. Ya itu kesulitan yang dihadapi gitu, karena memang di sisi lain tidak bisa dapat mengikuti teknologi dan tidak bisa meningkatkan kapasitas serta kapabilitas, dan kondisi ekonomi makin sulit. Jadi itu kondisi-kondisi yang terkini ya mengenai negara kita, ya kota kita, kampung kita, di mana fasilitas infrastruktur itu benar-benar menjadi hal yang sangat penting sehingga ketika kebanjiran kita bisa melakukan penyelamatan ya, karena ini udah banyak korban jiwa juga gitu ya. Dan tempat-tempat lokasi pengungsian udah tersebar di mana-mana, disiapkan, akhirnya makin lama makin banyak juga yang mengalami kesulitan. Nah setelah ini penyakit ya. Iya benar. Gitu. Jadi itu yang harus diantisipasi. Gitu. Iya, baik. Pak Riken, kalau kita dari BMKG pun juga sudah memprediksi dan setiap tahun juga pasti akan terjadi kan, meskipun bulannya kadang-kadang melesat, tapi kan harus ada antisipasi, entah itu normalisasi kali, kemudian bangli-bangli digusur kan sudah dilakukan. Apakah memang sudah siap dari Pemdanya untuk menghadapi hal ini, pada sudah upaya-upaya sebagai ikhtiar agar nggak banjir gitu Pak? Ini banjirnya kalau di Jakarta sejak zaman Belanda ya, sejak zaman penjajahan. Sehingga makanya Belanda dia bikin Kalimalang gitu, kanal-kanal. Di Jakarta ada 13 sungai gitu, tetapi dalam implementasinya nggak ada gubernur yang mampu mengantisipasi itu. Jadi kita memang tidak sensitif, tidak peka gitu. Nah kalau nggak banjir kemarin
jangankan di tempat-tempat yang ada bangunan liar seperti yang Ulfiana katakan tadi, di depan istana itu kan benar-benar menjadinya pintu gerbangnya kita, etalasenya Jakarta. Gitu. Iya. Itu tetap ada gunungan-gunungan tanah jadi gitu. Jangankan sampah, tanah masih ada, apalagi sampah. Gitu. Artinya dia nggak digali gitu. Padahal Belanda udah nyiapin itu. Gitu. Coba Manggarai sejak dulu. Ya kan, udah saya dari tahun 70-an melihat itu nggak ada perubahan sampai sekarang gitu. Dan kesadaran orang juga buang sampah sembarangan itu juga nggak bisa dilakukan gitu. Dari kebiasaan di rumah tangga aja. Sekarang di rumah tangga nih yang menghindari banjir, itu kan sampah mesti dibagi 4, ya kan? Sampah plastik, ya, cuma sampah rumah, sisa-sisa makanan, ya, kemudian sampah bekas-bekas bahan-bahan segala macam, dan sampah-sampah lain yang besar, gitu. Orang jadikan satu aja, itu dilempar lagi. Dan sekarang permasalahan sampah aja belum selesai, tiap lingkungan itu. Pasti semua RT itu ada masalah mengenai sampah. Karena apa? Karena begitu dia mau buang sampah ke tempat pembuangan sampah melalui truk-truk itu, nah mereka juga harus kena pungli juga, harus bayar juga gitu. Sementara warga sudah memberikan iuran. Jadi banyak sekali persoalan yang harus dimulai dari rumah tangga gitu. Jadi memang tidak semuanya harus pemerintah yang menang, tapi pemerintah bertanggung jawab untuk itu gitu. Bagaimana melakukan sosialisasi, kalau perlu memang datang dari tiap kader-kader ini menjelaskan detail, ya, dan teknologi udah banyak sehingga bisa mengubah sampah menjadi energi seperti di negara-negara lain. Ini kan kita tetapnya Jakarta tetap bergantung kepada Bekasi, ya. Iya, begitu kita Bekasi kasihan juga. Gitu. Nah kalau sudah Bekasi tutup, habis Jakarta. Jadi persoalan banjir ini bukan semata-mata adalah sesaat atau sesuatu yang musiman, enggak. Gitu. Ketika musim panas, ketika kering, itu benar-benar harus digali, harus benar-benar dipindahkan bangunan liar, dan itu perlu kemampuan dari gubernur yang bisa mengambil keputusan dengan bagus, ya, dengan berani melakukan segala dengan konsekuensinya, gitu. Anggarannya ditambah tapi jangan sampai dikorup, gitu. Ini kan persoalan juga, gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir persoalannya harus dibenahi, harus diurai demikian rupa. Ya, nggak banjir air, banjir fasilitas yang tadi kita sempat katakan dijamu. Apakah tradisi ini bisa dihilangkan begitu Pak? Apakah memang ya kan udah turun-temurun, mau nggak mau juga harus nih Pak? Oh, kembali kepada banjir fasilitas. Ya, ini juga kan mental kita sebagai mental yang korup, ya, di mana-mana ketika ada sesuatu yang bukan hak kita, tapi mereka itu mengambil haknya, gitu, termasuk di dalam persoalan para pejabat yang mendapatkan fasilitas begitu rupa, begitu banyak, ya, terutama ketika yang sedang ramai ketika keluar negeri, ya itulah yang terjadi sampai saat ini, gitu, belum bisa dihapuskan, gitu, karena tidak diberikan contoh oleh yang di atas. Dibilang efisiensi semua, tetapi begitu implementasinya, efisiensi hanya untuk rakyat kecil dan rakyat bawah, gitu. Dan kemarin baru saya dari salah satu kementerian, saya bicara di sana, iya nih Pak, kita efisiensi. Tapi yang kena ya bagi pejabat, bukan para pejabat, itu para staf-staf itu, ya, tidak bisa menggunakan fasilitas di hotel seperti biasa, ya kan, harus menggunakan fasilitas yang ada di kantor, itu benar, gitu, benar. Tapi untuk fasilitas para pejabatnya tetap aja harga mobilnya sampai miliaran, ya, dianggarkan, gitu kan. Kemudian tunjangan mereka nggak dipotong, gitu. Ya, yang dipotong adalah yang bagian bawahnya ini, padahal yang besar dari situ. Jadi memang harus diberikan contoh dari atasannya supaya lebih efisien, lebih efektif, tidak memanfaatkan fasilitas. Ya, ini memang perubahan mental, ya. Berarti ini adalah revolusi mental yang digaungkan sejak 10 tahun lalu tidak berhasil, gitu, bahkan makin menurun, gitu, karena udah terlihat dari kasus korupsi dan nepotisme yang dicontohkan oleh presiden dan wakil presiden ketika itu, dan sekarang udah terlihat, ya, buahnya makin kencang nih. Ada pemakjulan yang dilakukan oleh Pak Fabri sudah sampai ke DPR. Nah, DPR juga udah diminta untuk menanggapi ini. Jadi ya memang tidak bisa lepas semuanya dari persoalan
hulunya Ya. gitu, di atasnya harus dibenahi gitu. Mhm. Ya, kalau kita kaitkan dua kita ini kebanjiran air dan kebanjiran fasilitas, tadi Bapak mengatakan revolusi mental, perlu pembenahan dan sebagainya, seperti apa ini Pak? Menyeluruh ya, jadi emang kita mulai kapan? Nah, kita mulai dari sekarang, Ya. kita mulai dari yang kecil-kecil ya, kita mulai dari diri sendiri. Nah, itu juga kita tidak antipati, tapi kita melalui radio ini kita ingatkan, kita mulai dari sendiri, kita disiplin, kita tidak melanggar arus. Ini Iya. kan persoalan juga. Iya. Ini coba kalau seandainya itu semua dilakukan dengan baik, ya semua beres. Banjir tidak akan pernah terjadi kalau di rumah tangga kita sudah melakukan pembenahan, pemisahan, dan pemilihan sampah-sampah yang saya sampaikan tadi 3-4 aspek itu, gitu kan? Nah, kemudian begitu ada penyalurannya, itu tidak lagi ada korupsi di situ, Iya. gitu. Karena apa? Korupsi dari yang kecil-kecil, mau masuk ke tukang sampah sendiri udah korupsi, yang biasa dia udah dapat upah, udah dibayar setiap bulan, dia masih berharap kalau dikasih tip dia angkat, kalau nggak dikasih tip dia nggak angkat. Itu udah dari situ tuh, gitu. Baru masuk ke mobil, begitu pula ada korupsi di situ. Dari mobil masuk ke Bantar Gebang sana juga ada korupsi lagi di situ. Iya. Nah, sementara anggaran yang begitu besar tidak dioptimalkan sebaik mungkin sehingga tidak ada teknologi yang bisa membereskan, mengubah jadi energi gitu. Padahal kan sederhana dari situ. Jadi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang, dan dimulai dari yang kecil-kecil gitu. Jadi jangan berharap simsalabim semua beres gitu. Tapi tetap atasan ya, pemimpin utama harus jadi panutan gitu. Presiden jadi panutan, gubernur jadi panutan, menteri-menteri jadi panutan. Jangan istrinya mau keluar negeri ke 6 negara difasilitasi oleh negara gitu. Gitu. Jadi ya keduanya harus menghadapi anomali nih Pak, sesuatu yang nggak lazim ya. Tapi menjadi lazim Pak. Ya. Iya, karena udah terbiasa begitu. Yeah. Makanya kita terus tidak pernah berhenti menggaungkan kebaikan dan kebenaran. Ya, jangan sampai orang terlupa dengan dirinya sendiri gitu. Kalau kita hanya berharap saja tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau duit kita lakukan itu dari yang kecil-kecil tadi saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini tertular karena kita mengamplifikasi kepada seluruh pendengar Radio Rakta kan. Radio Rakta sudah ingat kembali. Yeah. Oh iya, ternyata saya juga punya kontribusi. Saya masih buang sampah sembarangan, saya belum memilah sampah, saya masih melawan arus, gitu. Saya masih korupsi, mungkin para pendengar yang merasakan ini juga harus menghindar dari itu, gitu. Nah setelah itu kalau kita bersih, ya semua orang akan terbantu bersih, gitu. Keluarga kita akan bersih, RT kita akan bersih, RW kita akan bersih, seterusnya sampai negara kita akan bersih. Entah sampai kapan ya kita coba terus, tapi tetap kita perjuangan kebaikan dan kebenaran. Iya, Gitu. ya. Kalau bisa dikaitkan banjir fasilitas pakai uang negara, seharusnya uang negara tersebut bisa mengatasi banjir, Pak ya? Oh sangat, gitu. Karena kan pertama, kenapa ini terjadi? Karena memang korupsi persoalannya. Gitu. Ini lingkungan dirusak karena persoalan korupsi. Lingkungan dirusak kenapa? Karena gunung-gunungnya dibongkar, diizinkan oleh Pemdanya. Jadi begitu villa. diizinkan oleh Pemdanya, di situ ada korupsi, ya. Kemudian dibawa untuk nguruk laut di PIK 2 sana yang sekarang. Korupsi lagi di situ. Gitu kan? Bayangkan itu komisaris utamanya mantan-mantan jenderal, mantan-mantan pejabat, bahkan ada yang mati pejabat, dan fasilitas mereka itu tidak makin besar, makin banyak karena mereka dapat jatah komisaris lagi. Banyak kan wakil menteri semua jadi komisaris, double job. Jadi nggak efisien. Jadi udah jobnya makin berkurang, tetapi pendapatannya makin tinggi, gitu. Kemudian masih bisa fasilitas yang lain, gitu, di tengah ekonomi yang sulit. Kemudian pajak dinaikkan, jadi ini makin nggak beres. Semuanya itu harus diselaraskan lah. Jadi bukannya sekedar pidato, gitu kan? Kalau misalnya pidato kita udah paling hebat nih maju, gitu. Tapi karena kita hanya pidato saja, sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan. Jadi banjir itu nggak bisa diselesaikan dengan pidato, gitu. Dimulai dari atasan sebagai contoh, rakyat kita sebagai
masyarakat juga harus tetap disiplin di dalam hal pembenahan ini. Gitu. Insya Allah. Jadi kita mesti terus mengingatkan. Ini Iya. sudah tepat apa yang dilakukan oleh redaktor untuk mengingatkan tentang kebaikan ini. Baik. Terima kasih Pak Lahyanto sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Semoga nggak banjir lagi kita Pak ya. Doanya begitu, tapi iya. yang paling utama adalah action. Iya, gitu. benar. Ya, Siap. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama wartawan dan penulis buku korporasi dan biografi Lahyanto Nadi.